pertama pengen minta maaf ke keluarga, terutama ayah dan ibu. Saat ini Deddy Corbuzier begitu aktif melakukan podcast di YouTube channel miliknya. Dalam podcastnya, Deddy Corbuzier banyak mengundang selebriti hingga orang penting di tanah air. Ayah satu anak ini memang kerap kali mengundang narasumbernya yang tengah viral dan penuh dengan kontroversi. Podcast milik Deddy Corbuzier ini juga kerap trending dan menjadi perhatian masyarakat. Sebab tak sedikit narasumber Deddy Corbuzier yang harus berurusan dengan pihak kepolisian usai tampil dalam podcastnya. Lantas siapa sajakah mereka? Langsung saja, berikut ini adalah 10 tamu podcast Deddy Corbuzier yang ditangkap polisi. Marcel Widianto. Baru-baru ini pemanggilan komedian berinisial M menjadi perbincangan terkait kasus video porno Dea OnlyFans. Dan komedian berinisial M tersebut adalah Marcel Widianto. Pada 6 April 2022, kepolisian membenarkan jika Marcel pernah membeli konten Dea OnlyFans. Diketahui jika Marcel membeli 76 video dan beberapa photoshoot tanpa busana. Jika melihat ke belakang, Marcel Widianto pernah menjadi bintang tamu dalam podcast milik Deddy Corbuzier dan tak hanya tampil sekali. Kemunculan perdananya pada 29 September 2021. Kemudian ia juga pernah tampil di program Somasi Deddy Corbuzier pada 21 November 2021. Dalam program tersebut ia beraksi sebagai stand-up comedy. Dea OnlyFans. Sebelum kasus Marcel terungkap, jauh sebelum itu pada Kamis 23 Maret 2022, Dea OnlyFans sudah diamankan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait kasus konten pornografi. Sebelum diciduk, Dea OnlyFans juga sempat viral setelah menjadi bintang tamu dalam podcast Deddy Corbuzier. Dea diundang untuk membahas mengenai aplikasi OnlyFans yang menjadi pembahasan masyarakat akhir-akhir ini. Citra OnlyFans juga tak begitu baik di mata publik, sebab tak sedikit kreator yang menjual konten pornografi pada platform tersebut. Namun pada akhirnya dikutip dari laman kompas.com, kepolisian memutuskan tak menahan Dea setelah adanya berbagai pertimbangan. Terlebih Dea yang masih berstatus mahasiswa saat ini. Menurut kalian gimana nih guys? Komen di bawah ya. Indra Kents. Pada 25 Oktober 2020, Indra Kents menjadi bintang tamu dalam podcast Deddy Corbuzier dan telah ditonton lebih dari 9 juta kali. Dan pada Kamis 24 Februari 2022, Crazy Rich Medan ini menjadi tersangka dan ditahan di Mabes Polri terkait kasus investasi bodong trading binary option lewat platform Binomo. Setelah diperiksa lebih dari 7 jam oleh penyidik, Indra Kents pun terancam hukuman penjara 20 tahun dengan pasal berlapis yaitu tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan penipuan. Selain itu, total sejumlah aset Indra Kents yang disita mencapai 57,2 miliar rupiah. Adam Denny. Adam Denny ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana UU ITE pada 1 Januari 2022. Ia mengunggah dokumen elektronik pribadi orang lain tanpa izin pemiliknya. Adam Denny sendiri merupakan seorang blogger dan praktisi bidang IT. Adam Denny juga pernah menjadi bintang tamu podcast Deddy Corbuzier pada 15 Juli 2021. Saat itu ia membahas mengenai kontroversinya pada Jarings SID tentang keberadaan COVID-19 nyata atau tidak. Kini Adam Denny pun ditahan di rutan Bareskrim Polri sejak 2 Februari usai dilaporkan sosok berinisial SYD. Viko Fahriza. Viko Fahriza juga pernah tampil sebagai komika dalam acara Somasi milik Deddy Corbuzier. Viko Fahriza pertama kali tampil pada 9 Januari 2022. Namun tak berselang lama, tepatnya pada 14 Januari 2022, ia ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis atau gorila di Polda Metro Jaya. Menurut pengakuannya, ia telah mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2016.
Atas perbuatannya, Viko Farisa pun hanya akan menjalani masa rehabilitasi narkoba selama 6 bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Dr. Richard Lee. Dr. Richard Lee diundang ke podcast Deddy Kobuser pada 20 Januari 2021. Saat itu ia membahas mengenai peredaran obat palsu di Indonesia hingga risiko ketika menggunakan kosmetik dengan bahan yang dilarang oleh BPOM. Kemudian pada 27 Desember 2021, Polda Metro Jaya menahan Dr. Richard Lee terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Penangkapan tersebut dilakukan karena Richard Lee diduga melakukan akses ilegal dan penghilangan barang bukti. Dugaan pelanggaran UU ITE Richard Lee berawal saat ia diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Kartika Putri pada Januari 2021. Dinar Kendi. Tamu podcast Deddy Kobuser selanjutnya adalah Dinar Kendi. Dinar Kendi tak hanya sekali datang ke podcast milik Deddy Kobuser. DJ seksi itu pertama kali tampil pada 23 September 2020. Kemudian pada 4 Agustus 2021 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, wanita yang terkenal dengan image seksinya ini ditangkap usai video demonstrasi menolak PPKM level 4 dengan menggunakan bikini viral di media sosial beberapa waktu lalu. Setelah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jaya hingga 8 Agustus 2021, Dinar Kendi pun pada akhirnya tak ditahan karena dianggap kooperatif. Anji. Pada awal Juli 2021, publik dibuat heboh dengan penangkapan Anji atas kasus narkoba. Anji diringkus oleh Satres Narkoba Polres Jakarta Barat di studio musiknya. Di dalam studio tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 plastik yang berisi 7 linting ganja seberat 1,33 gram, 1 plastik klip berisi 1 linting ganja dengan berat 0,15 gram. Namun pada 6 Oktober 2021, Kejaksaan menuntut Anji dengan hukuman 4 bulan rehabilitasi di RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Selain itu, Anji juga pernah menjadi bintang tamu podcast Deddy Kobuser pada 6 Oktober 2020. Coki Pardede. Komika Coki Pardede sudah kerap kali muncul menjadi bintang tamu di podcast Deddy Kobuser. Coki Pardede terakhir kali tampil pada 19 Juni 2021. 3 bulan berlalu setelah tampil dalam podcast Deddy Kobuser, tepatnya pada 4 September 2021, Coki Pardede ditangkap mengenai kasus narkoba. Polisi kala itu menemukan barang bukti 1 klip sabu sisa pemakaian Coki Pardede seberat 0,3 gram. Akibatnya ia juga direhabilitasi di RSKO Cibubur, Jakarta bersama Anji. Berdasarkan hasil asesmen, Coki Pardede diputuskan untuk jalani rehabilitasi karena ia dinyatakan sebagai korban atau pengguna dari obat-obatan terlarang. Menteri Kabinet Indonesia Maju. Pada 25 November 2021, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus korupsi benih lobster atau BENUR. Edi Prabowo ditangkap pada dini hari 25 November di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, usai kepulangannya dari Amerika Serikat. Namun sebelum itu pada 14 Juli 2021, Edi Prabowo juga sempat datang ke podcast Deddy Kobuser saat ia masih menjabat sebagai menteri. Tak hanya itu, seorang mantan Menteri Sosial Juliari Batubara juga ikut terseret atas kasus korupsi dan ditangkap pada 6 Desember 2020. Juliari Batubara diketahui menerima suap senilai 32,2 miliar rupiah dari dana korupsi dana bantuan sosial atau bansos COVID-19. Sebelumnya Juliari Batubara sempat mengisi podcast Deddy pada 2 Juni 2020 membahas mengenai pandemi COVID-19. So, pendapat kalian mengenai ulasan tadi gimana nih guys? Komen di bawah ya. Thank you update lovers!